Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 1 kita berada di Terminal Magetan yang beberapa waktu lalu ada pemberitaan yang mungkin bagi semua orang menganggap Terminal Magetan ini menjadi sarang pemabuk atau sarang untuk narkotika atau sarang untuk pelacur. Saat ini kita bersama dengan aparatur melihat secara langsung bagaimana kondisi di dalam kios-kios yang ada di terminal. Mungkin kita nanti bisa tahu apakah benar di dalam kios-kios ini ada tempat penyimpanan miras atau apa. Tadi kita lebih jelasnya kepada Kak Terminal juga, Pak Sutar, dan tadi kita ada juga aparatur PM yang akan melihat secara langsung kondisi kios yang ada di Terminal Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuka mata hati semua masyarakat Magetan bahwa di Terminal Kabupaten Magetan tidak ada itu namanya miras. Angkringan seperti menjual miras. Miras bisa terjadi membawa dari luar, dia sudah minum dari luar, akhirnya dia angkringan sini. Itulah mungkin yang terjadi saat ini. Tapi dengan Pak PM juga, Pak Subari, dengan Pak Sutar, kita jadi tahu apa yang terjadi di Terminal Magetan tidak seperti mereka beritakan. Kita cek secara langsung, kita kasih koordinasi dengan teman-teman yang ada di warung Terminal Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Magetan, bahwa di Terminal Kabupaten Magetan tidak ada itu namanya pesta miras. Kalaupun ada, mereka datang dari luar, membawa minuman dari luar, dan mereka membeli kopi atau apapun yang ada di angkringan di Terminal Kabupaten Magetan. Dari kios yang di ujung, angkringan 88, kita menuju ke tempat mie ayam. Apakah benar tiap malam di angkringan itu ada miras? Yang kita tahu dari cerita angkringan, mereka itu minum dari luar. Akhirnya dia ke angkringan itu untuk ngopi. Jadi jangan membuat berita yang tidak jelas. Karena kita tahu Undang-Undang PES itu jelas mengatur. Barang siapa yang membuat berita itu tidak jelas alias buat, bisa dituntut dengan hukum. Jadi kita lihat ke ibu yang jualan mie, kita tanya apakah benar tiap malam di angkringan 88 itu ada penjualan minuman keras dan pelacuran. Pak Yanto ini jual mie, saya masih SMP sudah langganan di sini. Ya, betul. Apakah benar Pak? Sering tiap malam itu ada transaksi miras di area sini. Kalau itu saya kurang tahu, karena saya jam 4:30 saya udah pulang. Sudah tutup. Udah tutup. Tapi untuk siang tidak ada transaksi seperti itu Tidak ya? ada sama sekali. Jam 4 ke atas Bapak sudah Pulang. tutup Iya. karena jualan hanya mie. Betul. Pemirsa, dari penjelasan Bapak Pak Yanto, dia itu tutup jam 4. Di atas jam 4 dia sudah tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, dari pengakuan angkringan itu kita sudah tahu tuh, tidak ada penjualan miras. Tapi yang ada, mereka yang masuk ke tempat angkringan itu sudah bau alkohol dari luar. Jadi sudah jelas ya, penjualan miras itu di luar area Terminal Kabupaten Magetan. Dan kita sudah tahu, hari ini kita keliling dengan aparatur, dengan Kepala Terminal Kabupaten Magetan. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan kita bahwa mereka yang masuk ke tempat angkringan itu sudah bau alkohol dari luar. Jadi sudah jelas ya, penjualan miras itu di luar area Terminal Kabupaten Magetan. Tempat transaksi di kios ini. Kalau tempat transaksi selama ini saya tidak pernah menemui. Tidak pernah Untuk menemui transaksi, apalagi yang dikatakan transaksi apa itu, miras. sek apa miras dan sebagainya, pelacur. itu tidak ada. Ya mungkin pada waktu ada pemberitaan awal, itu memang pada pemberitaan awal yang sudah dipublikasikan itu memang betul ada. Itu pun juga orang-orang yang dari luar kebetulan masuk sini sudah beralkohol. Nah itulah akhirnya diberitakan tidak sesuai dengan realita yang ada. Akhirnya setelah itu kita bersama jajaran pimpinan dan sebagainya langsung mengkolter masalah itu. Akhirnya kita sudah ada kesepakatan termasuk pemakai kios, pengguna kios di Terminal Magetan, kita panggil semuanya, kita buatkan surat pernyataan yang kemarin sudah ditandatangani semuanya, termasuk saya juga menandatangani. Yang intinya kalau memang nanti betul-betul melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan surat pernyataan, kita putus untuk kontraknya. kios. Ya, kita putus.
Itu karena kita sudah sama-sama sudah membuat surat pernyataan. Nah itu tujuan kita untuk mengantisipasi berita-berita yang selama ini tidak benar. Apakah berita itu sudah koordinasi dengan Pak Sutar? Tidak pernah koordinasi. Apakah sama Pak sekali. Sutar pernah ditelepon atau pernah di WA? Tidak, sama sekali tidak pernah. Berita bahkan itu berita dari manapun, sumber dari mana, beritanya dari mana, wartawan dari manapun kita juga tidak tahu. Apakah Pak Sutar pernah ketemu wartawan itu? Tidak pernah sama sekali. Orangnya pun juga tidak tahu. Pemirsa, sebuah pemberitaan, sebuah narasumber atau sebuah itu suatu temuan, kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada narasumber, itu sama juga hoax. Buat teman-teman media yang ada di Kabupaten Magetan, mari kita sama belajar, kita saling koreksi. Apa yang kita tulis, kita pertanggungjawabkan. Jadi sudah jelas apa yang dilakukan Pak Sutar dengan teman-teman, bahwa di terminal Kabupaten Magetan itu tidak ada transaksi jual beli miras. Yang ada mereka yang datang minum di sini, tetapi barang bukan dari sini. Dan sudah terbukti Pak Sutar sudah bikin surat bahwa barang siapa yang melanggar atau kios itu menjual miras di area terminal akan diputus kontraknya. Dan semoga ini nanti bisa berkelanjutan di kemudian hari untuk Magetan yang lebih baik. Hanya itu apa yang kita lakukan. Kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi sebuah pemberitaan itu harus sesuai fakta yang ada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutar. Siap. Semoga ini menjadi catatan buat teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Magetan. Thank you. Siap. Thank you, Pak. Oke.